Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Latan Diopa dengan NIM A1C221043 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat anatomi dan fisiologi hematologi. Pengertian darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua bagian, yaitu cair dan padat. Separuh bagian darah yang berbentuk cair disebut plasma, yang terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Sementara bagian padatnya terbuat dari sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup. Kandungan yang ada di dalam darah: air 91%, protein 3%, mineral 0,9%, bahan organik 0,1%. Adapun anatomi dan fisiologi darah. Anatomi dan fisiologi darah ada sel darah merah, pembuluh darah, sel darah putih, plasma, dan trombosit. Komponen darah yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Anatomi merupakan cakram bikonkav yang tidak berinti, ukurannya 0,007 mm, tidak bergerak, banyaknya kira-kira 4,5 sampai 5 juta mm pangkat 3. Warnanya kuning kemerah-merahan karena di dalamnya mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pigmen yang memberi warna merah pada darah. Hemoglobin terdiri atas protein yang disebut globin dan pigmen non-protein yang disebut heme. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Sifatnya kenyal sehingga dapat berubah bentuk sesuai dengan pembuluh darah yang dilalui. Fungsinya mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru atau melalui jalur nafas. Produksi eritrosit terjadi di sumsum tulang dan memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, pridoksin atau B6, dipengaruhi oleh O2 dalam jaringan. Masa hidup 120 hari. Eritrosit tua dihancurkan di sistem retikul pondotelial atau hati dan limpa. Yang terakhir, pemecahan Hb menghasilkan bilirubin dan besi. Besi berkaitan dengan protein atau transferin dan diolah kembali menjadi Hb baru. Kedua, leukosit atau sel darah putih. Anatominya berbentuk bening, tidak berwarna, memiliki inti lebih besar dari sel darah merah atau eritrosit. Dapat berubah dan bergerak dengan perantaraan kaki palsu. Dalam keadaan normalnya terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat, sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Dalam setiap milimeter kubil darah terdapat 6.000 sampai 10.000 atau rata-rata 8.000 sel darah putih. Leukosit selain berada di dalam pembuluh darah juga terdapat di seluruh jaringan tubuh manusia. Fungsinya sebagai fungsi sel darah putih sebagai pertahanan tubuh yang membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam jaringan res atau sistem retikuloendotel. Tempat pembiakannya di dalam limpa dan kelenjar limfe sebagai pengangkut, yaitu mengangkut membawa zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus pembuluh darah. Ada dua macam leukosit, yaitu agranulosit. Agranulosit sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu limfosit dan monosit. Terus granulosit terbagi atas tiga, yaitu neutrofil, yang kedua eosinofil, dan yang ketiga basofil. Baik, di sini saya tidak menjelaskannya secara rinci. Yang ketiga yaitu trombosit atau sel pembeku darah.
Anatominya, trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong, warnanya putih, normal pada orang dewasa 200.000 sampai 300.000. Bagian inti yang merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus suatu membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Trombosit lebih dari 300.000 disebut trombositosis. Trombosit yang ukuran dari 200.000 disebut trombositopenia. Trombosit memiliki masa hidup dalam darah antara 5 sampai 9 hari. Trombosit yang tua atau mati diambil dari sistem peredaran darah, terutama oleh makrofag jaringan. Lebih dari separuh trombosit diambil oleh makrofag dalam limpa pada waktu darah melewati organ tersebut. Fungsinya memegang peranan penting dalam pembekuan darah atau hemostatis. Jika banyaknya kurang dari normal, maka kalau ada luka di darah tidak lekas membeku sehingga timbul perdarahan yang terus-menerus. Yang keempat yaitu plasma darah. Anatomi merupakan komponen terbesar dalam darah dan merupakan bagian darah yang cair. Tersusun dari air 91%, protein plasma darah 7%, asam amino, lemak, glukosa, urea, garam sebanyak 0,9% dan hormon antibodi sebanyak 0,1%. Protein plasma mencapai 7% dari plasma dan merupakan satu-satunya unsur pokok plasma yang tidak dapat menembus membran kapiler untuk mencapai sel. Ada 3 jenis protein plasma yang utama. Yang pertama, albumin adalah protein yang terbanyak sekitar 55% sampai 60%, tetapi ukurannya paling kecil. Albumin disintesis di dalam hati dan bertanggung jawab untuk tekanan osmotik kolot darah, mempertahankan tekanan osmotik agar normal atau sekitar 25 mmHg. Globulin membentuk sekitar 30% protein plasma. Alfa dan beta globulin disintesis di hati, dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, berbagai substrat, dan zat penting lainnya. Gamma globulin fungsi utama berperan sebagai antibodi. Yang ketiga, fibrinogen membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Fungsi mengangkut sari makanan ke sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Selain itu, plasma darah juga menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Proses pembekuan darah. Pembekuan darah yaitu darah yang mengeras dan menjadi sel yang bersatu. Hal ini dikarenakan di dalam darah terdapat sel-sel yang dapat membentuk jaringan secara cepat. Inilah kenapa disebut membeku, karena darah yang cair itu dapat seolah-olah mengeras dengan cepat. Namun proses ini terjadi jika terdapat jaringan tubuh yang rusak, yang mengakibatkan darah keluar dari pembuluh darah. Bila tidak, darah hanya akan beredar menyuplai zat-zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh. Dalam proses pembekuan darah, ada beberapa zat yang dibutuhkan, yakni trombosit atau keping darah, fibrinogen, protrombin, kalsium, dan vitamin K. Pembentukan sel darah. Di sini kita dapat melihat proses pembentukan sel darah. Yang pertama itu terjadi awal masa embrional, sebagian besar pada hati dan sebagian kecil pada limpa. Pada minggu ke-20 masa embrional mulai terjadi pada sumsum tulang. Yang kedua, semakin besar janin, peranan pembentukan sel darah terjadi pada sumsum tulang. Yang ketiga, setelah lahir semua sel darah dibuat di sumsum tulang.
kecuali limfosit yang juga dibentuk di kelenjar limfe, timus, dan vein. Setelah usia 20 tahun, sumsum tulang panjang tidak memproduksi lagi darah kecuali bagian proksimal humerus dan tibia. Dapat contoh askep anemia. Askepnya itu seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemah badan dan pusing. Sejak 1 bulan yang dirasakan makin lama, makin lemah. Penderita mudah lelah jika bekerja. Penderita juga mengeluhkan badan yang semakin kurus. Dalam 1 minggu terakhir muncul sariawan. Buang air besar tidak keluhan, penderita tidak pernah berobat untuk penyakit apapun sebelumnya. Riwayat pekerjaan membantu orang tua bekerja di kebun sayur. Riwayat kebiasaan sosial, diet makan seadanya. Jarang makan daging, jarang mencuci tangan setelah bekerja atau sebelum makan. Tidak pernah memakai alas kaki. Rumah terbuat dari papan dan lantai tanah atau tidak disemen. Riwayat keluarga, bersaudara 3 orang, pasien anak tertua, saudara semua sehat. Pada pemeriksaan fisik, status present sakit sedang atau kompos mentis. Tinggi badan 145 cm, berat badan 35 kg. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 OC status. Lokalis, mata konjungtiva, palpebra pucat, sklera tidak ikterus, mulut mukosa, mulut pucat, papil, lidah atrofi, stomatis angularis, atau bertambah, hipertrofi gingiva atau berkurang, jantung paru, hepar, lienda KGB dalam batas normal, ekstremitas tampak pucat, kilonokila atau edema. Hasil pemeriksaan laboratorium, Hb 8,3 gram atau DL, 13,5 sampai 18,0 gram atau DL. Hematokrit 28% atau 40 sampai 54%. Leukosit 5,500 sel. Pengkajian identitas pasien, nama Nyonya S, jenis kelamin perempuan, usia 25 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,5 OC, pernapasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Pola persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, keadaan sebelum sakit, pasien merasakan pusing, lemah, dan mudah lelah jika bekerja. Pasien mengatakan badannya semakin kurus dan muncul sariawan. Yang kedua, riwayat penyakit saat ini. Keluhan utama dengan keluhan lemah badan dan pusing sejak 1 bulan yang dirasakan makin lama makin lemah. Ketiga, riwayat kesehatan keluarga, bersaudara 3 orang, pasien anak tertua, saudara semua sehat, pola aktivitas dan latihan. Keadaan sebelum sakit, pasien mengatakan membantu orang tua bekerja di kebun sayur. Keadaan sejak sakit, pasien mengatakan mudah lelah jika bekerja. Pemeriksaan fisik, Hb 8,3 gram per DL, 13,5 sampai 18, gr atau DL. Hematokrit 28% atau 40 sampai 58%. Leukosit 5.500 sel atau 45.000 sampai 10.000 sel. Trombosit 200.000 sel atau 150.000 sampai 400.000 sel. Keperawatan. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin.
Keperawatan SDKI, toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan saat datang ke puskesmas, pasien mengeluh lemah badan dan pusing sejak 1 bulan yang dirasakan makin lama makin lemah. Yang kedua, pasien mengeluh mudah lelah jika bekerja. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tampak konjungtiva palebra pucat, mukosa mulut pucat, hemoglobin 8,3 gram, eritrosit 3.800.000 sel, leukosit 5.500 sel, trombosit 200.000 sel. SLKI setelah dilakukan tindakan keperawatan selama jam diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil toleransi aktivitas. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. SIK, manajemen energi, tindakan observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. 3. Monitor lokasi ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Yang kedua, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan. Edukasi, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Yang kedua, anjurkan tirai baring. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.